Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prodi Keperawatan Universitas Dr. Subandi. Bersama saya Prestasi Anita Putri selaku PJMK mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan role play ronde keperawatan yang akan dibawakan oleh adik-adik kami. Let's check it out. Selamat siang Ibu. Selamat siang perawat Sandy, silakan duduk. Baik Ibu, jadi kedatangan saya di sini untuk mengkonsultasikan Bapak Sarip di ruang mawar. Memang ada masalah apa dengan Tuan Sari? Jadi begini Bu, Tuan Sarip yang ada di ruang mawar berusia 50 tahun. Tuan Sarip didiagnosis diabetes mellitus dan ulkus diabetikum yang terdapat pada kaki kirinya yang sudah dirawat lebih dari 5 hari. Perawatan yang sudah kami lakukan yaitu yang pertama ada perawatan luka setiap pagi secara rutin dan juga kami ada diet tetapi belum ada hasil yang signifikan. Karena itu tujuan kami di sini meminta saran kepada Ibu untuk melakukan ronde keperawatan. Wah, bagus sekali usul kamu. Jadi, bagaimana untuk persiapannya? Baik, untuk persiapannya tim kami sudah mempersiapkan secara rinci untuk perencanaannya ronde keperawatan kita lakukan pada besok pagi. Dan untuk timnya yang pertama ada perawat pelaksana yaitu perawat Sela dan juga ada perawat konselornya yaitu Ibu Diana. Dan kami juga mengajak tenaga tim kesehatan lainnya seperti dokter dan juga ahli gizi untuk membantu proses penyembuhan Tuan Sarip. Oke, baik. Jika memang sudah dipersiapkan semuanya, kamu lanjutkan dan kamu siapkan apa yang dibutuhkan. Dan juga jangan lupa informan konstan dan kontra waktu kepada keluarga pasien. Baik Ibu, saya akan mempersiapkannya dan untuk pelaksanaannya besok pagi. Ya. Baik, terima kasih. Selamat perawat Sandy. Selamat pagi perawat Sela. Pagi perawat Sandy. Baik, dari hasil yang telah kita rencanakan kemarin, hari ini kita akan melakukan praronde keperawatan untuk Tuan Sarip. Baik perawat Sandy, saya rasa memang Tuan Sarip pantas menjadi pasien yang akan kita rondekan. Betul sekali, dan hari ini tugas perawat Sela yaitu untuk melakukan pengkajian kepada Tuan Sarip. Baik perawat Sandy, kalau begitu saya akan melakukan pengkajian dan saya akan mempersiapkan alat dan sertifikat. Baik, oleh karena itu dari hasil pengajian nanti bisa perawat Sela sampaikan kepada saya. Baik perawat Sandy. Baik, terima kasih. Permisi, selamat pagi Ibu dan Bapak. Pagi. Perkenalkan, nama saya perawat Sela. Tujuan saya kesini untuk menanyakan kondisi Bapak Syarif. Kalau boleh tahu nama dan tanggal lahir Bapak berapa ya? Nama saya Syahid, saya kelahiran 30 September 1974. Baik, bagaimana kondisi Bapak hari ini? Kondisi saya masih terasa sakit dan lemas. Luka saya ini loh tidak kunjung kering. Betul Ibu, dari awal masuk hingga kurang lebih dari 5 hari, kondisi Bapak masih sangat lemas dan juga kakinya masih sering basah ketika habis diperban dan tidak kunjung kering. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih atas validasi keluhannya. Kalau gitu, saya izin permisi dulu ya. Terima kasih. Permisi, perawat Sandy. Silakan duduk perawat Sela. Baik, perawat Sandy, di sini saya akan memberitahukan pengkajian yang sudah saya lakukan kepada pasien kita, Tuan Syarif. Baik, untuk hasilnya bagaimana ya? Untuk hasilnya, pasien masih merasakan nyeri pada kakinya, sering keluar cairan ketika sudah dibeban, dan juga kondisi pasien masih sangat lemas. Baik, oleh karena itu silakan perawat Sela untuk memvalidasi data pasiennya dan juga meminta persetujuan untuk dilakukan ronde keperawatan. Baik, perawat Sandy, terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ya, terima kasih.
Permisi Ibu dan Bapak. Iya. Baik, bagaimana kondisi Bapak Syarif hari ini? Saya masih terasa lemas, sakit, dan kaki saya terasa nyeri. Benar Ibu, dari semalam Bapak tidak bisa tidur karena nyerinya belum berkurang. Baik Ibu dan Bapak, dikarenakan kondisi Bapak Syarif tidak kunjung membaik, saya dan rekan-rekan akan melakukan ronde keperawatan. Kalau boleh tahu ronde keperawatan itu apa ya Bu? Baik Ibu dan Bapak, ronde keperawatan itu singkatnya adalah kegiatan diskusi bersama di samping tempat tidur Bapak. Jadi nanti kita dari dokter ahli gizi akan kumpul bareng di sini untuk ngobrol memecahkan masalah kesehatan Bapak Syarif. Gimana? Enggak apa-apa Pak? Iya, saya setuju aja, Bu. Baik, jika Ibu dan Bapak setuju, saya minta tolong untuk menandatangani persetujuan. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, terima kasih persetujuannya untuk Ibu dan Bapak. Nanti kalau kakinya masih sakit dan masih keluar cairan, boleh panggil perawat atau memencet bel. Iya. Kalau begitu, saya izin untuk permisi. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sesuai kontrak kita jam 10 pagi ini kita akan melakukan ronde keperawatan pada Tuan Syarif. Perawat Sandy silakan presentasikan data perkembangan pasien selama 5 hari terakhir agar tim kami memiliki gambaran sebelum kita ke kamar pasien. Baik, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Karu. Izin rekan-rekan semuanya, di sini saya akan membacakan resum perkembangan Tuan Syarif dari hari pertama hingga hari kelima untuk memberikan gambaran klinis yang utuh bagi kesembuhan Tuan Syarif. Baik, di hari pertama pasien masuk dengan keluhan nyeri hebat pada kaki kirinya, kondisi luka tampak kotor dengan banyak jaringan nekrotik, GDS-nya 300 mg per desiliter, asesmennya yaitu kerusakan integritas jaringan. Rencana awalnya yaitu perawatan luka dan insulin 3 kali 8 per unit. Kemudian di hari kedua, pasien masih mengeluhkan kakinya nyeritan. Dengan hasil observasinya, luka masih basah, tidak ada jaringan granulasi baru, dan GDS-nya 320 mg per desiliter. Dengan asesmennya risiko infeksi. Perawatan yang sudah dilakukan yaitu perawatan luka rutin lanjutan. Kemudian hari ketiga, pasien mengeluh lapar. Ditemukan keluarga memberikan makanan dari luar yaitu kue-kue kasar. Lukanya masih berbau menyengat. GDS-nya 300 mg per desiliter. Asesmennya yaitu defisit nutrisi dan ketidakpatuhan diet. Dan kami sudah menegur keluarga namun kepatuhan diet masih sangat rendah. Kemudian hari keempat, pasien tidak bisa tidur karena nyeri masih meningkat. Lukanya masih basah dan eksudat banyak. GDS-nya yaitu 310 mg per desiliter. Asesmennya yaitu gangguan pola tidur dan integritas jaringan memburuk. Kondisi pasien masih terlihat sangat-sangat lemas. Kemudian hari kelima, pasien merasa lemas secara total dan tidak ada perubahan pada luka dan bau masih tajam. GDS-nya tetap di angka 300. Dan kesimpulannya, terapi saat ini masih stagnan dan tidak ada yang efektif. Baik, itulah mengapa Dr. Anissa dan rekan-rekan tim lainnya saya memutuskan kita perlu melakukan ronde keperawatan untuk melakukan revisi total pada teknik dressing dan kontrol diet pasien secara kolaboratif. Baik, itu saja mungkin rekan-rekan, dan ini datanya Ibu Karu. Baik, terima kasih perawat Sandy. Saya baca dulu ya. Silakan duduk. Baik, apa ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Baik, terima kasih Sandy. Laporan kronologis yang sangat jelas. Saya bisa melihat pola di mana kadar gula darah yang tidak stabil ini menghambat penyembuhan luka secara signifikan. Mari kita selesaikan ini di dalam untuk proses penyembuhan Tuan Syarif. Baik, sependapat Pak Dokter, terlihat jelas pada hari ketiga ada kendala kepatuhan. Saya akan tekankan ini pada keluarga saat di ruangan nanti. Terima kasih Sandy dan rekan-rekan. Data yang sangat komprehensif. Apa ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik.
menuju ruangan Tuan Sarip untuk eksekusi tindakan. Baik, Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Baik, tujuan kami di sini kami akan melakukan proses perawatan. Sebelumnya apakah benar ini dengan Bapak Syarif? Ya benar, saya dengan Bapak Sarip. Baik Bapak Syarif, di sini tujuan kami datang untuk melakukan proses perawatan dan saya membawa tim kesehatan lengkap mulai dari dokter, ada perawat dan juga ada ahli gizi untuk mengetahui penyakit Bapak itu bagaimana. Sebelumnya bagaimana kondisi Bapak hari ini? Kaki saya masih terasa sakit, sakitnya itu cenut-cenut dan baunya itu sangat menyengat. Untuk cairannya itu masih tetap keluar. Iya. Baik, hari ini kami juga akan mengecek dan juga akan memberikan perawatan yang lengkap dan juga baru dan juga akan memberikan edukasi tentang diet untuk Bapak Syarif lebih baik. Baik, untuk perawat Sela silakan membuka perban Bapak Syarif untuk kita dapat melihat apakah ini penyakitnya kok tidak kunjung sembuh. Saya izin buka perbannya ya Bapak. Ya, Izin dok, kalau kita lihat cairan lukanya sangat banyak dan ada jaringan nekrotik. Saya sarankan kita ubah teknik ke modern dressing menggunakan kalsium albinat untuk menyerap cairan lebih maksimal. Baik, saya setuju. Selain itu, kondisi luka Bapak Syarif di sini susah sembuh karena gula darahnya masih tinggi. Bapak Syarif di sini obatnya apakah rutin diminum atau makanannya bagaimana? Obat dari RS diminum dok, tapi Bapak sering mengeluh lapar. Jadi kemarin saya berikan kue-kue di pasar karena kasihan kalau lemas. Nah itu dia Bu Linda, kandungan gula di kue pasar itu sangat tinggi. Jadi Bapak Syarif untuk sementara ini kita perketat terlebih dahulu. Nanti saya akan buatkan jadwal makan dengan porsi sedikit tapi sering agar Bapak tidak mudah lapar, tapi gula darahnya tetap terkontrol. Baik Ibu, terima kasih atas saran dan masukannya. Amin. Semoga Bapak setelah melakukan perawatan yang sesuai dan Bapak bisa kembali normal. Sebelumnya, terima kasih ya Ibu dan kami izin pamit. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Semoga hasil yang telah kita diskusikan ini dapat menjadi kesempatan untuk Bapak ke depannya. Baik, kami pamit terlebih dahulu, Bi. Terima kasih. ya. Baik, rekan-rekan, kita telah selesai melakukan observasi langsung pada Tuan Sarip. Sekarang, mari kita susun kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Silakan dimulai dari dokter. Baik, terima kasih Ibu Karu. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan data klinis tadi, saya memutuskan untuk merevisi dosis insulin menjadi 3 kali 10 sebelum makan. Kita perlu lebih agresif dalam menurunkan GDS pasien agar proses regenerasi jaringan luka dapat berjalan optimal. Baik, selanjutnya silakan perawatan Sela. Terima kasih dok untuk tindakan keperawatan. Tim akan segera melakukan debridement jaringan nekrotik dan mulai mengaplikasikan balutan modern dengan daya serap yang tinggi. Untuk perawat Sela, tolong pastikan dokumentasi, perkembangan bau, dan ukuran luka dicatat setiap hari. Baik Ibu, saya akan mencatat semua perkembangan luka dari Tuan Syarif secara detail di lembar observasi setiap hari. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya silakan untuk ahli gizi. Dari bagian gizi, saya akan melakukan edukasi ulang kepada Ibu Linda mengenai pemilihan karbohidrat kompleks. Saya juga akan menegaskan pelarangan total makanan dari luar rumah sakit untuk sementara waktu, serta menyusun jadwal diet khusus untuk mendukung penyembuhan luka Tuan Syarif. Terima kasih atas masukannya. Sekarang mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada hal yang ingin dikonfirmasi atau didiskusikan dari rencana tersebut? Izin bertanya dok, Terkait modern dressing yang akan kita gunakan, apakah ada preferensi tipe balutan khusus dari dokter untuk mendukung percepatan debridement-nya? di sini
Baik, terima kasih dok, kami akan segera sediakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan perawat Sela untuk menyampaikan rangkuman kesimpulan akhir dari kolaborasi kita hari ini. Baik, saya akan menyimpulkan rencana tindakan untuk Tuan Sarip. Jadi, hasil dan kesimpulan untuk tindakan berikutnya untuk Tuan Sarip. Yang pertama, Dr. Anissa merevisi insulin menjadi 3 kali 10 unit sebelum makan untuk mengoptimalkan BDS dan regenerasi luka. Yang kedua, melakukan debridement jaringan mati dengan menggunakan model basic serta dokumentasi harian oleh saya sendiri. Dan yang ketiga, memberikan edukasi ulang mengenai diet karbohidrat kompleks kepada keluarga dan melarang pemberian makanan luar serta menyusun jadwal diet khusus. Baik, demikian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kerjasamanya. Mari kita laksanakan rencana kolaborasi ini dengan penuh tanggung jawab dan keseluruhan Mas Arif. Ronde hari ini saya tutup. Selamat pagi. Pagi, Ibu.